Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Lentera Jiwa rahimakumullah. Alhamdulillah. Senang bisa berjumpa kembali bersama sahabat Lentera Jiwa di video kali ini. Pada video kesempatan kali ini adalah part 3 tutorial untuk kita sama-sama memperbaiki dan memperbagus bacaan surah Al-Fatihah kita. Baik dari segi panjang pendeknya maupun sesuai dengan hukum-hukum tajwidnya. Baiklah sahabat Lentera Jiwa, semoga video tutorial ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa tonton videonya akhir ya, jangan di skip-skip supaya sahabat tidak salah paham. Dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel Lentera Jiwa. Klik tombol like jika sahabat menyukai video ini dan bagikan kepada orang lain jika menurut sahabat video ini bermanfaat. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih banyak atas dukungan, support, dan partisipasi sahabat Lentera Jiwa. Baiklah sahabat Lentera Jiwa rahimakumullah, kita langsung saja mulai lanjutkan kepada ayat yang kelima sahabat. Kita baca dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1, 2, 3. Nah, insya Allah sahabat sudah paham ya bagaimana cara mempraktikkan huruf-huruf yang merupakan syiddah sesuai dengan penjelasan saya sebelumnya ya. Apabila ada huruf syiddah maka kita harus membayangkan terdapat dua huruf di situ yang tersembunyi, yaitu huruf pertama huruf yang berharokat sukun, sedangkan huruf yang kedua adalah yang sedang terlihat sekarang ini yang memiliki harokat fathah. Jadi praktiknya adalah kita harus menekan dan menahan dengan cara membaca huruf sukun yang tersembunyi di dalam huruf yang berharokat syiddah ini. Dalam hal ini huruf ya. Ya pertama sukun, ya kedua fathah. Jadi bacanya i tambah ya menjadi iya. Seperti itu. Coba 1, 2, 3. Iyyaka. Oke. Ya-nya dibaca panjang, mad tabi'i ya. Kafnya tidak ada tanda panjang di depannya, harus dipercepat. Jangan iyyaka na'budu, jangan, tapi iyyaka na'. Nah, langsung disabet aja langsung. Maksudnya dipercepat gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya? Nah, seperti itu, sahabat ya. Kita lanjutkan. Seperti yang saya bahas tadi, kalau tidak ada tanda panjang di depannya kita wajib membacanya cepat ya. Contohnya di pertemuan akhir dan awal kata, yaitu masing-masing hurufnya. Contohnya misalkan ini sahabat. Huruf kaf ini dengan nun ini, huruf dal ini dengan waw ini, huruf kaf ini dengan nun ini. Semuanya itu wajib dibaca pendek. Sehingga mereka semua wajib dibaca cepat, singkat ya. Bacanya bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jangan ya, tapi harus cepat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi perpindahan dari kaf ke nun, dal ke wawu, kaf ke nun ini harus cepat, singkat ya, karena memang pendek. Coba kita ulang lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mohon diulang. 1, 2, 3. Nah, demikian juga dengan tanda pendek yang lainnya, sahabatnya. Pokoknya kalau nggak ada tanda panjang aja, itu wajib dibaca cepat ya sahabatnya. Nah, kalaupun ada pengecualiannya karena aturan pewakofan, misalkan yang ada tanda panjangnya kok dibaca pendek, itu nanti akan kita bahas apabila kita bertemu dengannya ya. Oke. Baik sahabat Lentera Jiwa, kita lanjutkan kepada ayat yang ke-6.
yaitu dari surah Al-Fatihah ini. Oke, mohon diperhatikan di sini, kita praktikkan dulu. Ihdinas siratal mustaqim. 1, 2, 3. Oke. Nah, di sini terdapat huruf alif, sahabat ya. Huruf alif ini kok tidak ada harokatnya ya, nggak ada harokat fathahnya, yaitu garis agak miring di atasnya, kemudian tidak ada harokat kasroh di bawahnya ataupun dhammah di atasnya. Jangan salah paham ya sahabat ya, yang di atas ini bukan dhammah, melainkan huruf kepala bukan huruf, maksud kami tanda kepala sod ya sahabat ya. Nah, huruf sod kan seperti ini sahabat. Nah, tanda yang sahabat lihat di sini itu adalah kepalanya sod ini. Jadi kakinya ini dipotong, kebuang gitu. Nah, yang diambil adalah kepala sodnya aja, seperti itu. Seperti ya sahabatnya. Sekarang kita bahas apa fungsinya kepala sod ini sahabat Lentera Jiwa ya. Nah, fungsinya adalah untuk membantu sahabat memahami bahwa alif tersebut dalam kondisi tertentu dia dianggap tidak ada ya. Sekali lagi, dalam kondisi tertentu alif berkepala sod ini wajib dianggap tidak ada, sehingga sahabat tidak boleh terpengaruh dengan keberadaannya ya. Jangan sampai sahabat mengira dia ini adalah huruf mad atau alif madiyah, jangan ya. Dia aslinya adalah dianggap tidak ada ya. Jadi huruf-huruf alif yang ada kepala sodnya itu rata-rata dianggap tidak ada ya sahabat ya. Sehingga tidak boleh mempengaruhi bacaan sahabat yang tadinya wajib dibaca pendek jadi dibaca panjang gara-gara ngelihat ada alif di depannya. Nah, harus diperhatikannya, kalau ada alif yang ada kepala sodnya itu aslinya dianggap tidak ada, maksud kami ya. Dalam hal-hal tertentu dia terbaca ya sahabat ya. Kapan? Nah, di saat sekarang ini. Karena dia berada di awal kalimat sahabat, alif yang ada tanda kepala sodnya ini, maka kita harus mengikuti 3 aturan sahabat ya. Nah, aturan yang pertama adalah apabila ada alif berkepala sod diiringi oleh lam ma'rifat ya sahabat, lam ma'rifat yang berharokat syiddah maupun yang berharokat sukun, maka alif berkepala sod itu wajib dibaca dengan bacaan fathah. Kemudian aturan yang kedua dan ketiga ini sama ya. Nah, apabila ada huruf alif berkepala sod tidak diiringi oleh lam ma'rifat ya, melainkan oleh huruf yang lain, nah maka huruf alif berkepala sod tersebut, contohnya di kalimat ini, wajib dibaca dengan mengikuti harokat huruf ketiga ya sahabat ya, dari alif berkepala sod ini. Contohnya di sini. Huruf ketiga pada kalimat ihdina ini kan adalah huruf dal. Ingat ya, alif berkepala sodnya tetap terhitung ya. Jadi alif berkepala sodnya itu pertama, ha-nya yang kedua, huruf dalnya jadi ketiga. Sementara huruf dal ini harokatnya kasroh. Maka alif berkepala sod ini mengikuti harokat dari huruf dal ini ya. Bacanya bukan ahdina tapi ihdina ya sahabat ya. Ihdinas siratal mustaqim, seperti itu ya. Selanjutnya sahabat, yang ketiga, apabila huruf ketiga dari alif berkepala sod berharokat dhammah ya, maka huruf alif berkepala sod itu wajib dibaca dengan harokat dhammah. Misalkan pada kalimat ini, ini kan kepala sod. Nah, ini sukun. Di sini dibaca khulu ya. Nah, jadi bacanya apa? Udkhulu, idkhulu atau adkhulu. Nah, karena di sini tidak ada alif lam ma'rifat yang mengiringinya sehingga dia tidak dibaca fathah. Sedangkan kalau kasroh kan huruf ketiganya tidak berharokat kasroh, maka berarti dibaca dengan
dhammah karena mengikuti huruf ketiga dari alif berkepala shad. Alif kepala shad yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Jadi karena huruf ketiganya berharokat dhammah, maka alif berkepala shad ini dibaca dengan harokat dhammah. Bacanya udkhulu, seperti itu. Oke, kita langsung sekarang pada prakteknya sahabat ya. Ihdinas siratal mustaqim. 1, 2, 3. Nah, di sini ada nun yang berharokat fathah kemudian diiringi oleh huruf alif di depannya. Loh, kok nggak dibaca panjang? Nah, inilah yang saya maksudkan tadi ya sahabat ya. Di mana ada tanda panjang tapi tanda panjangnya itu tidak berfungsi disebabkan karena hukum bacaan tertentu yang berkaitan dengan kalimat setelahnya. Nun di sini sebenarnya panjang ya. Nah, tapi karena ada alif lam ma'rifat syamsiyah di depannya yang menuntut kita harus fokus pada shad yang berharokat syiddah ini, maka alif lam ma'rifatnya saja nggak terbaca, apalagi alif madiyah ini. Jadi sama ya kedudukannya ya. Dengan alif lam ma'rifat ini sama-sama lebur, tidak terbaca karena fokus di shad yang berharokat syiddah ini. Ya, bacanya ihdinas sirata, bukan ihdinas sirata, bukan ya, tapi ihdinas sirata, nas sirata, seperti itu ya. Nah, coba diperhatikan, tapi tetap alif madiyah ini atau bacaan nun panjang ini akan dibaca panjang apabila sahabat Lentera Jiwa berhenti di nun ini. Misal sahabat membaca ayat kelima ini dibaca semuanya kemudian dihubungkan dengan ayat ke-6 sampai ihdina. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu dina. Nah, kemudian sahabat wakaf di sini, maka berfungsilah alif madiyahnya ini atau tanda panjang alifnya ini ya. Tapi ketika dia dikoneksikan atau dihubungkan dengan kalimat setelahnya, maka leburlah fungsi dari alif madiyah ini. Sehingga bacanya bukan ihdinas sirata, tapi ihdinas sirata, seperti itu. Ya, ini hukum bacaannya apa tadi? Idgham syamsiyah. Ro di sini hukum bacaannya apa? Mad tha bi'i fathah bertemu dengan alif. Tolmu di sini hukum bacaannya apa? Izhar qamariyah. Ada alif lam ma'rifat sukun ya, bertemu dengan huruf mim di depannya. Sementara mimnya nggak ada syiddahnya ya. Mustaqim, qim. Hukum bacaannya apa tadi? Kalau ada bacaan mad atau tanda mad di akhir kalimat kemudian diiringi oleh satu huruf setelahnya, mad arid li sukun. Coba kita baca. Ihdinas siratal mustaqim. 1, 2, 3. Oke. Ya, kita lanjutkan kepada ayat yang terakhir sahabat Lentera Jiwa. Ayat ke-7 ya. Nah, langsung saja. Sirata. Ro di sini dibaca panjang, hukum bacaannya adalah mad tha bi'i. Tandanya adalah fathah bertemu dengan alif kecil di depannya. Sirata ya. Tolla di sini hukum bacaannya idgham syamsiyah atau alif lam ma'rifat syamsiyah, di mana ada alif lam ma'rifat bertemu dengan lam syiddah, di mana lam ma'rifatnya digabungkan langsung dengan lam syiddahnya ya. Siratal ladzi ya. Nah, kemudian dhi-nya dibaca panjang atau mad. Hukum bacaannya adalah mad tabi'i. Kenapa? Karena baris bawah bertemu dengan ya sukun dan posisinya bukan di akhir kalimat ya. Nah, seperti itu. Kemudian siratal ladzina an'amta, ada dua huruf yang yaitu akhir dari kalimat alladzina, yaitu huruf nun dengan awal kalimat an'amta. Nun dan alif ini wajib dipercepat ya, nggak boleh dilambatin, nggak boleh dipanjangin. Siratal ladzina an'amta alaihim, jangan, harus cepat, singkat dan jelas ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah,
An'a. Hukum bacaannya di sini izhar halqi, di mana ada nun sukun bertemu dengan ain, wajib dibaca terang dan jelas. An'a. Ya. Oke. Selanjutnya adalah amta. Amta. Di sini juga wajib dibaca terang dan jelas karena hukum bacaannya adalah izhar syafawi, di mana mim sukun bertemu dengan huruf ta, wajib dibaca terang dan jelas pada bibir. Oke, kita lanjutkan. Alaihim lay. Nah, alaihim. Nah, laihim di sini hukum bacaannya adalah lin, ya sahabat ya, karena berada di tengah kalimat. Alaihim. Kalaupun wakaf di him ini, ya, maka dia tetap menjadi lin, ya sahabat ya, karena ada dua huruf yang mengiringinya setelahnya, yaitu huruf ha dan huruf mim, him ini ya. Jadi misalkan nih teman-teman wakaf di alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim, jadi lainnya ini tetap dibaca lunak atau lin, jangan dibaca madelin. Misalkan bukan ini di hari kalimat, atau ini kan karena diwakafkan barusan, jadi kan harusnya panjang, enggak ya, ini tetap dibaca lunak pendek ya. Jangan alaihim, jangan, tapi alaihim ya. Kecuali kalau huruf yang setelah lay ini adalah huruf ha saja, ha dhamir, misalkan alaih pada kalimat yang lain misalkan, maka baru menjadi madelin ya. Alaih kita bacanya. Tapi karena di sini menggunakan him, maka bacanya alaihim, tetap lay singkat ya. Seperti itu. Lanjut, ghairi. Nah, ini hukum bacanya adalah lin ya, bukan madelin. Kecuali kalau wakaf di ghairi ini, di ri ini, maka ghair, jadilah dia madelin ya. Lanjut, di sini nama hukum bacanya adalah izhar qamariyah atau alif lam ma'rifat qamariyah, di mana alif lam ma'rifat sukun bertemu dengan huruf mim ya, di mana lam ma'rifatnya terdengar, terbaca, dan tandanya juga terlihat jelas, yaitu tanda sukun. Maghdubi, hukum bacanya mad tabi'i, dhammah bertemu dengan wawu ya, bukan di akhir kalimat. Kalau di akhir kalimat nanti menjadi mad arid li sukun, tapi karena dia di tengah kalimat ya, jadilah dia hukum bacaannya mad tabi'i, dhammah bertemu dengan wawu ya di tengah kalimat. Selanjutnya alaihim sama dengan yang ini, yaitu lin ya. Himwa, him kewa ya. Himwa. Nah, maka mim sukun bertemu dengan wawu ini hukum bacanya adalah izhar syafawi, wajib dibaca terang dan jelas suara mimnya ya. Himwa, gak boleh himwa atau himwa, jangan, tapi terang dan jelas. Himwa pada bibir ya sahabat ya. Nah, lanjut, waladdallin. Nah, lam di sini meskipun ada alif yang miring di sini, oke, sebenarnya dia adalah mad tabi'i, tapi karena ada hukum bacaan di depannya yang membuat dia lebur, sebagaimana leburnya alif lam ma'rifat ini, maka alif madiyahnya yang tadinya berfungsi memanjangkan lam yang berharokat fathah ini menjadi tidak berfungsi, sehingga bacanya bukan waladdallin tapi waladdo, lam pendek ya, lam pendek, alifnya hilang suaranya ya. Kita langsung laddo, hukum bacaannya adalah idgham syamsiyah, di mana alif lam ma'rifat bertemu dengan huruf dad. Sekarang yang selanjutnya adalah dhalli ya. Nah, di sini terdapat bacaan mad, yaitu huruf dad ini kan harokatnya fathah, kemudian bertemu dengan alif di depannya. Nah, tanda ini bertemu lagi dengan huruf yang berharokat syiddah di depannya. Nah, untuk menandai hukum bacaannya dia diberikan tanda alis di depannya. Nama hukum bacaannya apa? Mad lazim kilmi muthaqqal ya sahabat ya. Apa namanya? Mad lazim kilmi muthaqqal ya. Mad yang wajib
dibaca dengan thaqilah gitu loh, diberatkan gitu loh, berat. Jangan dolin, tapi dolin, sedikit diberatkan, ya, terdengar suara berat gitu. Waladdallin. Sebelum kita mensyiddahkannya, kita beratkan. Dolin, ya sahabat ya. Dolin, dolin, seperti itu ya. Tandanya sekali lagi mad lazim kilmi mutsaqqal. Kenapa dikatakan kilmi mutsaqqal? Karena ini dalam kalimat ya. Nah, kalau dia berupa huruf, misalkan pada alif lam mim, nah itu bukan kilmi mutsaqqal, tapi harfi mutsaqqal, ya, harfi mutsaqqal seperti itu. Karena kan mad lazim ada 4. Mad lazim kilmi mutsaqqal, mad lazim harfi mutsaqqal, mad lazim kilmi mukhaffaf, mad lazim harfi mukhaffaf, seperti itu. Atau ada istilahnya yang menyebut kebalikannya, mukhaffaf kilmi, mutsaqqal kilmi, seperti itu. Nah, sekarang yang terakhir ada lin. Nah, hukum bacanya mad arid li sukun. Oke sahabat, demikian perjuangan kita mempelajari, memperbaiki bacaan kita dan memperbagus bacaan kita pada surah Al-Fatihah kita. Ya sahabat ya, mudah-mudahan pada pembahasan pada video kali ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk sahabat-sahabat Lentera Jiwa semua ya, supaya dapat membaca surah Al-Fatihah dengan tepat, dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kaidah hukum bacaan tajwidnya ya sahabat ya. Adapun berkaitan dengan huruf-hurufnya, insya Allah nanti kita akan bahas pada video-video yang berikutnya. Kita fokus pada pembahasan huruf per hurufnya ya sahabat ya, supaya kita ngucapinnya tepat seperti itu ya, sesuai dengan makharijul hurufnya masing-masing ya sahabat ya. Demikian video part ketiga dari rangkaian tata cara memperbaiki dan memperbagus bacaan surah Al-Fatihah kita. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.